Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi minggu ini dengan materi farmakoterapi dan terminologi. Kepada yang terhormat Ibu Dr. APT Siska M. Farm, serta rekan-rekan apoteker 34 yang kami banggakan, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan membahas terkait penyakit kronik obstruktif pulmonary disease atau yang biasa dikenal penyakit paru obstruktif kronik. Kami dari kelompok 6 terdiri dari Nuraini, Nurusyifa, Poppy Mutiara Indah, Putri Novitasari, Putri Rahma Zenita, Rahma Isma Faiza, Resti Dwi Septiani, dan Risa Dini Putri. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok PPOK akan membahas mulai dari definisi penyakit, etiologi dan patogenesis, presentasi klinis, tanda dan gejala, tes laboratorium, goal of treatment, terapi farmakologi dan non-farmakologi, evaluasi terapi, special condition, dan studi kasus. Definisi penyakit. Menurut Dipiro edisi 11, penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK merupakan penyakit paru yang ditandai dengan keterbatasan aliran udara yang tidak sepenuhnya reversibel. PPOK bersifat kronis dan progresif serta dikaitkan dengan respon inflamasi paru-paru yang abnormal terhadap partikel atau gas berbahaya. Menurut Kemenkes RI, penyakit paru obstruktif kronis atau sering disingkat PPOK adalah istilah yang digunakan untuk sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru untuk jangka panjang. Penyakit ini menghalangi aliran udara dari dalam paru-paru sehingga pengidap akan mengalami kesulitan dalam bernafas. PPOK merupakan kombinasi dari dua penyakit pernafasan, yaitu bronkitis kronis dan emfisema. Bronkitis, infeksi pada saluran udara menuju paru-paru yang menyebabkan pembengkakan dinding bronkus dan produksi cairan di saluran. Emfisema, kondisi rusaknya kantung-kantung udara pada paru-paru yang terjadi secara bertahap. Untuk COPD atau PPOK, penyakit yang paling sering terjadi yaitu bronkitis dan emfisema. Bronkitis terjadi sekresi lendir yang berlebih dengan batuk hampir setiap hari minimal 3 bulan dalam setahun selama minimal 2 tahun berturut-turut. Pada emfisema, yaitu suatu kelainan anatomi paru yang ditandai dengan pembesaran permanen rongga udara yang abnormal di distal bronchiolus terminalis disertai kerusakan dinding tanpa fibriosis yang jelas. Pada PPOK dapat dilihat dalam dua hal. Yang pertama, bronkitis kronis dan kedua, emfisema. Walaupun pada diagnosa klinis tidak membedakan apakah pasien ini emfisema atau bronkitis kronis, secara diagnosa klinis didiagnosis pasien ini adalah PPOK. Pada pasien PPOK yang terjadi bisa hanya bronkitis kronis atau emfisema, tetapi bisa juga pada pasien muncul kedua hal ini, yaitu bronkitis kronis dan emfisema. Pada bronkitis kronis, kerusakan terjadi atau inflamasi terjadi pada bronkus, sedangkan emfisema, kerusakan terjadi pada membran alveolus, seperti yang kita lihat pada gambar ini. Pada bronkitis biasanya terjadi pada pasien dengan kelebihan berat badan dikarenakan dia seorang perokok dan jarang olahraga. Pada emfisema, pasien terlihat lebih kurus dan biasanya dikarenakan dari penyakit turunan. Etiologi COPD atau PPOK. Menurut Dipiro edisi 11, merokok adalah faktor risiko yang paling umum dan menyumbang 85% hingga 90% kasus PPOK di Amerika Serikat. Perokok 12 hingga 13 kali lebih mungkin meninggal akibat PPOK dibandingkan bukan perokok. Faktor risiko terjadi karena paparan asap tembakau, polusi udara dalam ruangan, serta bahaya pekerjaan dan lingkungan. Faktor internal, genetik, jenis kelamin dan usia, serta riwayat penyakit asma. Untuk patogenesis COPD, adanya partikel ataupun gas beracun, contohnya seperti asap rokok atau agen-agen
dari faktor pejemu yang lain akan meningkatkan inflamasi paru. Nah, pada inflamasi paru ini melibatkan adanya makrofag dan limfosit CD8+, yang artinya adanya sel inflamasi melepas bermacam-macam mediator kimia yang berperan besar seperti TNF-alfa, IL-8, dan LTB4. Pada inflamasi paru, dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adanya stres oksidatif, yang kedua adalah protease. Pada stres oksidatif, ini menjelaskan tentang adanya interaksi oksidan plus antioksidan yang menghasilkan meningkatnya hidrogen peroksida dan natrium oksida. Untuk protease, adanya ketidakseimbangan protease menjadi antiprotease. Di dalam inflamasi paru akan melewati dari antiproteinase ini. Kemudian dari stres oksidatif dan protease ini yang disebut adalah patologi PPOK. Untuk penjelasan lebih lengkapnya mengenai patogenesis COPD atau PPOK, adanya asap rokok atau agen-agen pajanan yang lain seperti mikroba ataupun faktor pejamu yang lain yang dapat mengaktifasi makrofag dan juga mengaktifasi sel epitel untuk mengeluarkan faktor kemotaksik sehingga merekrut neutrofil dan CD8, di mana terdapatnya sel inflamasi melepaskan bermacam-macam mediator kimia yang berperan besar seperti TNF-alfa, IL-8, dan LTB4. Sehingga ia akan merilis faktor dari fibroblastnya yang akan membuat proses perbaikan jaringan itu menjadi abnormal, serta menyebabkan fibrosis pada bronkus. Selain itu, neutrofil akan melepas protease, yang mana protease ini akan menyebabkan kerusakan pada alveola, serta akan melepaskan hipersekresi khusus, yang nantinya akan menyebabkan hipersekresi muskus. Selain itu, adanya asap rokok ataupun pajanan lainnya yang menyebabkan meningkatnya stres oksidan yang nantinya akan mengeluarkan faktor dari kemotaksis ini dan menonaktifkan antiprotease inhibitor sehingga menyebabkan kerusakan alveola atau hipersekresi dari mukus. Nah, ini yang disebut sebagai patologi dari PPOK. Selanjutnya, pada gambar patogenesis bronkitis kronis ini, yang pertama adanya asap rokok dan polutan yang menyebabkan hambatan mucociliary clearance, menimbulkan iritasi pada bronkioli. Kemudian adanya faktor seperti terjadinya hiperplasia, hipertrofi, dan proliferasi kelenjar mukus, sehingga ini akan mengenai pada hipersekresi mukus yang menimbulkan resiko infeksi berulang. Maka kejadian akhirnya akan terjadinya obstruksi. Selanjutnya untuk penjelasan dari patogenesis bronkitis kronis, untuk faktornya masih disebabkan oleh dua faktor yang sama, yaitu bisa dari asap rokok, polutan, ataupun polusi dari kendaraan dan juga kebakaran hutan. Nah, yang masuk ke dalam bronkus dari polusi ini atau asap rokok ini, ia akan mendapatkan atau terjadinya hambatan pada mukus. Nah, peradangan dari si mukus ini atau si bronkiol ini, yang pertama adanya hipertrofi dan juga adanya hiperplasia ataupun proliferasi kelenjar mukus. Sehingga kelenjar dari submukosa ataupun sel goblet yang nantinya fungsinya akan mensekresi mukus-mukus ini. Nah, ketika inflamasi pada daerah bronkus atau kelenjar submukosa dan sel goblet ini akan mengalami yang namanya hipertrofi, hiperplasia, dan proliferasi kelenjar mukus. Nah, ketika bertambahnya ukuran sel, maka akan bertambahnya juga hipersekresi mukus, sehingga ini dapat terjadinya penyempitan jalan nafas atau obstruksi jalan di paru-paru. Yang disebut dengan obstruksi adalah ketika kita sulit untuk bernafas atau ketika kita sulit untuk ekspirasi, sedangkan untuk inspirasi kita itu normal. Yang terakhir dari gambar patogenesis emfisema. Pada emfisema, ini patogenesisnya terjadi dari asap rokok ataupun polusi, yang jika terhirup pada paru-paru
ini akan terjadinya pembesaran di paru-paru. Kemudian, pada pembesaran paru-paru, ini akan terjadi dan berpengaruh pada leukosit di dalam tubuh kita, yang di dalamnya itu ada makrofag dan neutrofil. Di dalam leukosit, adanya juga enzim proteolitik, yaitu yang elastase dan kolagenase. Sehingga ini akan menghambat antiproteinase endogen dari si alfa antitripsin. Nah, yang kedua, untuk inflamasi mediator lainnya, emfisema ini akan menurunkan adanya penurunan gas atau pertukaran gas jaringan panjang di paru-paru, kemudian adanya penurunan saluran udara pernafasan yang melemah di paru-paru, penurunan elastisitas saluran udara di paru-paru, dan tingkat kepatuhan menurun dari paru-paru. Sehingga untuk dari patogenesis emfisema ini tidak bekerja dengan baik ketika sudah terkena paparan asap rokok ataupun polusi udara yang tercemar. Penjelasan lebih lengkap mengenai emfisema yang dapat terjadi sebagai penyebab utama dari PPOK atau COPD ini. Nah, untuk si emfisema, ia menyebabkan paru-parunya membesar dikarenakan keterbatasan aliran udara kronis progresif yang akibatnya akan mengalami obstruksi saluran nafas kecil dan kerusakan dari parenkim paru. Untuk peningkatan sel inflamasi di paru-paru setelah terkena pajanan asap rokok atau polusi udara yang tidak baik, sel inflamasi yang dimaksud di sini adalah sebagai neutrofil, makrofag, neutrofil yang memproduksi neutrofil, kemudian elastase yang menghancurkan matriks elastin di alveoli yang ada pada leukosit. Nah, untuk makrofag sendiri, ia akan memproduksi di mediator inflamasi dan protease seperti matriks metaloproteinase atau CD8. Namun, pada protease paru sehat yang dapat diimbangi dengan antiprotease, ketika keseimbangan ini berubah ke arah aktivasi proteolitis, maka terjadilah inflamasi akibat pajanan asap rokok tersebut, sehingga mengikut sertakan sel-sel inflamasi yang tidak baik dari penghasil protease yang menghancurkan elastin dan kolagen. Kebiasaan merokok yang berkelanjutan menyebabkan adanya peningkatan ekskresi makrofag paru pada metaloproteinase atau yang disingkat sebagai MMP. Ini dapat menghambat antiproteinase endogen, misalnya pada alfa-1 antitripsin, yang merupakan penghambat utama protease serin dalam sirkulasi, sebagai enzim yang berperan dalam pengembangan emfisema ini. Nah, untuk adapun beberapa mediator terjadinya inflamasi paru-paru pada emfisema, yaitu adanya penurunan kerusakan pertukaran gas jaringan panjang di paru-paru, penurunan saluran udara pernafasan yang melemah di paru-paru, penurunan adanya elastisitas saluran udara di paru-paru, dan yang terakhir menurunnya kepatuhan kerja dari paru-paru. Nah, ini yang disebut sebagai patogenesis emfisema dari penyakitnya PPOK atau COPD. Clinical Presentation COPD atau PPOK. Gejala awal berupa batuk kronis dan produksi sputum. Pasien mungkin mengalami batuk selama beberapa tahun sebelum dyspnea berkembang. Pemeriksaan fisik normal pada kebanyakan pasien dalam keadaan stadium yang lebih ringan. Ketika keterbatasan aliran udara menjadi parah, pasien mungkin mengalami sianosis atau kulit yang membiru pada selaput lendir. Perkembangan dada barel karena hiperinflasi paru-paru, peningkatan laju pernapasan saat istirahat, pernapasan dangkal, mengerucutkan bibir selama ekspirasi, dan penggunaan otot-otot pernapasan aksesori. Pasien yang mengalami eksaserbasi atau keadaan yang menjadi lebih buruk pada COPD mungkin mengalami dyspnea yang memburuk, volume sputum yang meningkat, atau peningkatan purulensi sputum. Gambaran eksaserbasi lainnya termasuk sesak dada, peningkatan kebutuhan bronchodilator, malaise, kelelahan, dan penurunan toleransi olahraga. Selanjutnya adalah sign and symptom dari PPOK atau COPD. Menurut Dipiro edisi 11 tahun 2020, tanda dan gejala dari penyakit ini adalah batuk kronis, produksi dahak kronis, dyspnea, penurunan aktivitas fisik, dan dada sesak. Menurut P2PTM Kemenkes RI, gejala PPOK sendiri yaitu
batuk kronik dengan atau tanpa dahak yang tidak kunjung sembuh, makin sering tersengal-sengal, bahkan saat melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti memasak atau mengenakan pakaian, mengi atau sesak nafas disertai bunyi, lemas, kehilangan kemampuan atau produktivitas, rasa berat di dada, dan penurunan berat badan. Laboratory test yang pertama, spirometri. Metode yang paling efektif dan umum untuk mendiagnosis PPOK adalah spirometri. Ini juga dikenal sebagai tes fungsi paru atau PFT. Untuk melakukan tes ini harus menghembuskan napas sekuat mungkin ke dalam tabung yang terhubung ke spirometer, sebuah mesin kecil. Volume total udara yang dihembuskan dari paru-paru disebut kapasitas vital paksa, FVC. Presentase FVC yang dipaksa keluar pada detik pertama disebut FEV1. FEV adalah singkatan dari volume ekspirasi paksa. Kecepatan maksimum saat Anda mengosongkan paru-paru disebut peak expiratory flow rate. Yang kedua, blood test. Tes gas darah arteri akan mengukur kadar oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Ini adalah salah satu indikasi seberapa baik paru-paru bekerja. Pengukuran ini dapat menunjukkan seberapa parah COPD dan apakah mungkin memerlukan terapi oksigen. Lanjut. 3. Ronsen dada atau CT scan. CT scan adalah jenis sinar X yang menghasilkan gambar yang lebih detail daripada sinar X standar. Semua jenis sinar X yang dipilih akan memberikan gambaran tentang struktur di dalam dada, termasuk jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Pemindaian CT dan sinar X standar tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi dapat membuat terpapar radiasi dalam jumlah kecil. Apa tujuan pengobatan COPD atau PPOK? Tujuan pengobatannya adalah untuk mencegah atau mengurangi perkembangan penyakit, meredakan gejala, meningkatkan kesehatan pasien, kemudian mencegah dan mengobati eksaserbasi, mencegah dan mengobati komplikasi, mengurangi morbiditas dan kematian, serta meningkatkan toleransi latihan fisik. Untuk tata laksana PPOK, ini bisa dilakukan dengan edukasi farmakologi dan non-farmakologi, di mana untuk edukasi ini bisa mengedukasi pasien untuk berhenti merokok. Nah, dipaparkan beberapa bahaya-bahaya rokok, termasuk salah satunya adalah penyebab utama terjadinya PPOK. Memberikan edukasi berupa pengetahuan dasar tentang PPOK, kemudian berupa pencegahan perburukan penyakit, kemudian edukasi menghindari pencetus berupa penyebab munculnya eksaserbasi pada penyakit PPOK ini. Kemudian penyesuaian aktivitas pada pasien yang mengalami gangguan PPOK. Nah, untuk farmakologinya, dengan obat-obatan, ini bisa diberikan simpatomimetik agonis selektif beta 2, bronkodilator seperti antikolinergik, metilsantin, kortikosteroid, fosfodiesterase inhibitor, juga bisa diberikan antibiotik makrolida, terapi penggantian alfa-1 antitripsin. Bila perlu, bisa diberikan ekspektoran dan mukolitik untuk mengeluarkan lendir yang berlebih. Juga bisa diberikan opium. Untuk terapi non-farmakologi, ini bisa dengan rehabilitasi berupa terapi oksigen, vaksinasi, ventilasi non-mekanik, dan intervensi bedah. Untuk farmakologi terapi pada pasien COPD, yang pertama bisa diberikan metilsantin. Mekanisme kerja obatnya dapat menghasilkan bronkodilatasi melalui berbagai mekanisme, termasuk penghambatan fosfodiesterase sehingga meningkatkan tingkat CAMP, penghambatan masuknya ion kalsium ke dalam otot polos, antagonisme prostaglandin, stimulasi katekolamin endogen, adenosin antagonisme reseptor, dan penghambatan pelepasan mediator dari sel mast dan leukosit. Contoh obatnya ada teofilin dan aminofilin.
Yang kedua ada antikolinergik. Mekanismenya menghambat reseptor kolinergik secara kompetitif pada otot polos bronkus yang menyebabkan bronkodilatasi. Contoh obatnya ada ipatropium antikolinergik kerja singkat dan aclidinium antikolinergik kerja panjang. Yang ketiga ada beta-2 agonis. Mekanismenya, otot polos mengalami dilatasi dengan menstimulasi enzim adenyl siklase untuk meningkatkan CAMP atau siklik adenosin monofosfat. CAMP bertanggung jawab dalam relaksasi otot polos bronkial sehingga dapat menimbulkan efek bronkodilatasi. Contoh obatnya yaitu albuterol, levabuterol, dan priboterol. Yang keempat ada kortikosteroid, mekanismenya penurunan permeabilitas kapiler untuk menurunkan lendir, penghambatan pelepasan enzim proteolitik dari leukosit, dan penghambatan prostaglandin. Contohnya budesonide dan fluticasone. Yang kelima ada fosfodiesterase inhibitor. Fosfodiesterase 4 adalah fosfodiesterase utama yang ditemukan di sel otot polos saluran napas dan sel inflamasi yang bertanggung jawab untuk menurunkan CAMP intraseluler. Inhibitor fosfodiesterase 4 ini menghasilkan relaksasi sel otot polos saluran napas dan penurunan aktivitas sel inflamasi dan mediator seperti TNF-alfa dan IL-8. Contoh obatnya ada roflumilast, yaitu fosfodiesterase 4 yang diindikasikan untuk mengurangi resiko eksaserbasi pada pasien PPOK berat yang berhubungan dengan bronkitis kronis. Yang keenam, ekspektoran dan mukolitik seperti larutan jenuh kalium iodida, amonium klorida, nasetilcysteine, dan guaifenesin telah dievaluasi sebagai terapi tambahan untuk pasien PPOK. Nasetilcysteine dikaitkan dengan penurunan yang signifikan dalam tingkat eksaserbasi di antara pasien dengan penyakit sedang saja. Bukti tentang manfaat klinisnya kurang untuk penggunaan mukolitik secara rutin dalam pengobatan PPOK. Formulasi guaifenesin yang mengandung dextromethorphan atau pseudoephedrine tidak boleh digunakan untuk terapi pemeliharaan PPOK. Yang ketujuh, opioid. Opioid sistemik, oral dan parenteral, terutama morfin, dapat meredakan dyspnea pada pasien PPOK stadium akhir. Terapi nebulisasi kadang-kadang digunakan dalam praktek klinis. Opioid harus digunakan dengan hati-hati. Yang kedelapan, antibiotik makrolida. Mekanisme kerjanya menghambat sintesis protein melalui ikatan pada subunit ribosom 50S bakteri. Contoh obatnya azitromisin. Dan yang terakhir, terapi pengganti alfa-1 antitripsin. Untuk pasien yang mengalami defisiensi AAT berhubungan dengan emfisema, terapi yang diberikan berfokus pada faktor resiko, seperti merokok, terapi simptomatik dengan bronkodilator, dan terapi augmentasi dengan penggantian AAT. Contoh obatnya yaitu Glacia, Prolastin C, Aralas, Aralas NP, dan Zemaira. Berikut ini ada tabel farmakologi terapi berdasarkan golongan obat dan contoh-contoh obatnya. Pada tabel bagan pengobatan PPOK dapat dilihat berdasarkan penggolongan obatnya, contoh bentuk sediaannya, cara penggunaannya, nama generik dari obatnya, dan jenis inhalasinya. Bagaimana evaluasinya? Pada PPOK stabil kronis, kaji tes fungsi paru dengan tambahan terapi, perubahan dosis atau penghapusan terapi. Ukuran hasil lainnya adalah skor dyspnea, penilaian kualitas hidup, dan tingkat eksaserbasi. Ini termasuk kunjungan gawat darurat dan rawat inap. Pada eksaserbasi akut PPOK, kaji jumlah sel darah putih, tanda vital, radiografi dada, dan perubahan frekuensi dyspnea, volume sputum, dan purulensi sputum saat onset dan selama eksaserbasi. Pada eksaserbasi yang lebih parah,
arteri blood gas, dan saturasi oksigen juga harus dipantau. Evaluasi juga kepatuhan pasien, efek samping, potensi interaksi obat, dan ukuran subjektif kualitas hidup. Berikut adalah contoh studi kasus dari penyakit COPD. Tuan Budi berumur 53 tahun, datang dengan mengeluh batuk kronis, bernafas mengi, dan mengeluhkan sesak nafas ketika bekerja atau beraktivitas. Selama 30 tahun, Tuan Budi bekerja di proyek dan sering terhirup polusi udara, dan juga menjadi perokok aktif sejak berumur 20 tahun. Tuan Budi berkonsultasi ke dokter dan melakukan pengecekan lab dan didapati nilai FeV1 60% melalui pemeriksaan spirometri, fototoraks menunjukkan positif COPD, serta pada pemeriksaan auskultasi terdapat mengi pada saat respirasi. Untuk identifikasi masalah pada kasus ini, yang pertama, apa info pasien berupa tanda dan gejala, serta nilai menunjukkan pasien PPOK. Apa faktor risiko pada kasus ini yang menyebabkan pasien mengalami PPOK? Apa tujuan dari terapi pada kasus ini? Terapi non-farmakologi apa yang diberikan pada pasien? Serta terapi farmakologi apa yang diberikan pada pasien? Dari kasus ini terlihat bahwa gejala atau tanda yang dialami pasien berupa batuk kronis, bernafas mengi atau wheezing, serta sesak nafas ketika bekerja atau beraktivitas. Untuk hasil lab didapati nilai FeV1 60% melalui pemeriksaan spirometri, fototoraks menunjukkan positif COPD, serta pada pemeriksaan auskultasi terdapat mengi saat respirasi. Dan untuk faktor risiko, diketahui bahwa pasien sering menghirup polusi udara karena bekerja di proyek, serta pasien merupakan perokok aktif. Tujuan pemberian terapi pada pasien, yang pertama untuk mencegah perkembangan penyakit, meredakan gejala, meningkatkan status kesehatan secara keseluruhan, mencegah penyakit kanker paru, serta memberikan kenyamanan respirasi saat pasien beraktivitas. Untuk terapi non-farmakologi, yang pertama pasien diminta untuk mengurangi merokok atau bahkan berhenti merokok. Yang kedua, jauhi tempat-tempat yang polusi udara cukup tinggi dan bahan-bahan kimia yang bersifat iritan, menggunakan masker saat bekerja, perbaikan nutrisi, dan melakukan program rehabilitas paru meliputi pelatihan olahraga bersamaan dengan penghentian merokok, latihan pernafasan, dan perawatan medis yang optimal. Selanjutnya, untuk terapi farmakologi pada pasien diberikan dua jenis golongan obat yang berbeda. Yang pertama adalah beta-2 agonis, kemudian ada laba antikolinergik. Laba beta-2 agonis mekanisme kerjanya menyebabkan otot polos mengalami dilatasi dengan menstimulasi enzim adenosinklase untuk meningkatkan CAMP atau cyclic adenosine monofosfat. CAMP ini bertanggung jawab dalam relaksasi otot polos bronkial sehingga dapat menimbulkan efek bronkodilatasi. Kemudian ada antikolinergik, mekanisme kerjanya menghambat reseptor kolinergik secara kompetitif pada otot polos bronkus yang menyebabkan bronkodilatasi. Untuk laba beta-2 agonis, contoh obatnya ada formoterol dan salmeterol dalam bentuk inhalasi. Formoterol penggunaannya 12 mikrogram per inhalasi setiap 12 jam dengan maksimal penggunaan 24 mikrogram per hari. Sedangkan salmeterol penggunaannya 50 mikrogram per inhalasi setiap 12 jam dengan maksimal penggunaan per hari 100 mikrogram. Kemudian laba antikolinergik, contoh obatnya ada tiotropium inhalasi. Penggunaannya 18 mikrogram per inhalasi setiap 24 jam dengan maksimal penggunaan per hari 18 mikrogram per hari. Sejumlah faktor risiko yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengidap PPOK meliputi rokok, usia, pajanan polusi udara, dan faktor keturunan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan atau perkataan pada video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat melalui kolom komentar di YouTube atau di forum diskusi yang disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.